Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Rank. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali di sebuah SMA yang sangat berbeda dengan sekolah lainnya karena sekolah tersebut lebih menilai kecantikan dibandingkan pendidikan. Direktur sekolah memberikan pengumuman bahwa kompetisi tahunan siswi bintang bersinar akan segera dimulai. 10 peringkat siswi tercantik di sekolah akan mendapatkan penghargaan. Salah satu dari mereka akan dipilih sebagai siswi yang paling cantik dan akan dinobatkan menjadi siswi bintang bersinar di tahun ini. Kategori yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan penghargaan tersebut hanyalah kecantikan yang mereka miliki. Direktur sekolah menyatakan jika pemenang kontes siswi bintang bersinar akan mendapatkan trofi serta beberapa hadiah dan hak istimewa selama setahun. Ia melanjutkan bahwa tidak ada perempuan jelek di dunia ini, yang ada hanyalah perempuan pemalas. Anak baru bernama Nano berdiri di depan sekolah, lalu selembar daun menggores kecil pipinya, tetapi ia tidak merasa terganggu. Sebaliknya ia seperti sudah mengira hal itu akan terjadi. Namun dengan adanya goresan di pipinya, akan sangat menyulitkan baginya untuk memenangkan kompetisi siswa bintang bersinar. Ying adalah salah satu siswi populer di sekolah. Ia berada di urutan ke-10 dan terkenal dengan julukan permaisuri ke-10. Saat ia berjalan, para siswa segera mengambil foto dirinya karena mereka terpesona dengan kecantikan Ying. Nano kemudian masuk ke dalam kelas. Gurunya mempersilahkan Nano untuk duduk dengan Ying. Ying juga ketua kelas di sana. Gurunya ingin Ying membantu Nano agar bisa beradaptasi dengan teman kelas lainnya. Dengan senang hati Ying menyambut kedatangan Nano. Nano juga terlihat cantik sama seperti Ying dan membuat Ying merasa kurang nyaman. Namun Ying terlihat bahagia ketika ia menemukan goresan kecil di wajah Nano. Ying bertanya mengapa wajah Nano tergores, namun Nano enggan untuk menjelaskan. Lalu Ying berceloteh bahwa di sekolah mereka harus menjaga baik-baik penampilan mereka karena goresan di wajah adalah masalah besar. Setelah kelas berakhir, Ying membawa Nano ke gedung yang dikhususkan untuk 10 kandidat besar bintang bersinar. Tempat itu adalah tempat eksklusif untuk para siswi yang masuk ke dalam kompetisi tersebut. Di sana menyediakan makanan-makanan enak, makeup yang mahal, dan gaya hidup mewah di mana siswi biasa tidak akan bisa mendapatkan hak istimewa tersebut. Setiap siswi memiliki ranking di sebuah aplikasi yang selalu diupdate setiap saat. Jika seorang siswi kehilangan kecantikannya, maka rankingnya akan langsung jatuh. Siswi yang masuk dalam jajaran 10 besar memiliki hak istimewa di mana ia bisa membawa satu temannya untuk masuk ke dalam gedung itu. Ying mengajak Nano ke tempat eksklusif tersebut. Nano pun begitu kagum dengan kemewahan interior gedung itu. Mereka lalu menikmati makan siang mewah serta mengobrol hangat. Nano berterima kasih karena Ying telah memberinya kesempatan untuk menjadi temannya. Namun kebaikan Ying sepertinya tidak seperti yang Nano pikirkan. Nano melanjutkan Ying sangat murah hati meskipun faktanya tidak begitu. Ying bisa melakukan apa saja untuk tetap berada di peringkat 10 besar karena persaingan kompetisi sangatlah ketat. Setelah santap siang, Nano memakan coklat yang dibawanya. Ying melihat coklat tersebut, ia begitu ingin mencobanya namun ia takut berat badannya naik. Nano lalu memaksa Ying untuk mencobanya dan Ying pun memakan sedikit saja. Tiba-tiba siswi bernama Compu mendatangi Ying dan memanggilnya permaisuri ke-10. Compu adalah salah satu fans setia dari Ying. Ying biasanya mengajak Compu ke gedung itu sebagai temannya, namun sekarang ia mengajak Nano sehingga Compu merasa sakit hati ketika melihat mereka bersama. Untuk mengobati rasa sakit hati Compu, Ying memberinya sepotong kue, namun penjaga di sana menarik Compu keluar dikarenakan Compu tidak diperbolehkan
untuk memasuki gedung tersebut tanpa didampingi kandidat 10 besar. Saat Compu sudah terusir, Ying berkata bahwa ia merasa kasihan kepada Compu karena Compu memiliki wajah yang jelek. Mendengar hal itu, Nano berpikir jika Ying selalu merasa lebih cantik dari orang lain. Bel berbunyi menandakan bahwa kandidat di urutan ranking pertama bernama Gay telah tiba. Mereka menyambutnya seperti seorang ratu. Ying lalu memperkenalkan kandidat yang lain kepada Nano. Nano berkomentar jika Ying sama cantiknya dengan Gay sehingga Ying layak menjadi pemenang tahun ini. Ying kemudian meminta Nano untuk men-scan wajahnya ke aplikasi bintang bersinar dan melihat ranking yang akan ia dapatkan. Tanpa disangka peringkat Nano langsung berada di urutan ke-11. Ying begitu terkejut Nano juga akan menjadi pesaing terbesarnya. Lalu Ying memberi selamat kepada Nano, namun terlihat jelas Ying merasa tersaingi olehnya. Saat Ying pergi terlihat wajah Nano nampak sinis. Ia tahu jika Ying hanyalah berpura-pura menjadi orang baik untuk tetap berada di urutan 10 besar. Keesokan harinya Ying terbangun dengan jerawat besar tepat di hidungnya. Ia pun mendapatkan notifikasi dari aplikasi kecantikan bahwa posisinya jatuh ke ranking 11 dan sekarang Nano menduduki peringkat ke-10 di kompetisi tersebut. Ying pun memecat jerawatnya, namun hal itu malah membuat wajahnya tambah lebih buruk. Di sekolah, para siswi yang biasanya mengidolakan dan mengikuti Ying untuk mengambil fotonya, kini berbalik membulinya. Sekarang Nanolah yang mendapatkan perhatian dari para siswi, serta mereka memuji kecantikan Nano. Saat Ying masuk ke dalam kelas, semua orang terdiam dan dengan sengaja Nano mengejeknya permaisuri ke-10. Ying berpura-pura tidak terganggu dan seolah tidak peduli dengan ranking tersebut. Tetapi sebenarnya Ying merasa iri ketika melihat Nano memakai dasi yang khusus digunakan untuk kandidat bintang bersinar saja. Teman sekelasnya bertanya apakah Ying memakan makanan yang manis sehingga mendapat jerawat. Kemudian Ying pun ingat coklat yang diberi oleh Nano. Ia yakin Nano sengaja memberinya coklat sehingga ia memiliki jerawat. Saat makan siang, Ying masuk ke gedung bintang bersinar namun penjaga mengusirnya. Nano mencoba menolongnya dengan berkata jika Ying adalah temannya. Namun Nano menjawab ia ingin makan di kafetaria saja dan Ying pun berlalu pergi. Ying makan untuk pertama kalinya di sana dan makanan tersebut membuatnya mual. Para siswi menertawakan Ying yang tidak biasa dengan makanan tersebut. Ying lalu pergi ke kamar mandi. Ia pun menaruh tisu di lantai toilet sebelum menggunakannya. Namun ia pun kabur saat seekor cicak jatuh di dekatnya. Ying kemudian mencari perawatan di majalah kecantikan dan menemukan siswi yang dulunya jelek sekarang telah berada di peringkat ke-6 dalam jajaran 10 besar. Ying tidak mampu berkata-kata melihat siswi yang dulunya jauh berada di bawah peringkatnya, sekarang telah menjadi peringkat ke-6. Ying pun berlari sambil menangis karena ia sudah tidak cantik lagi. Ying bermimpi memenangkan kompetisi bintang bersinar, namun direktur sekolah menjerit saat ia melihat wajah Ying yang dipenuhi oleh jerawat. Ying pun bangun dari mimpi buruknya, ia melihat peringkatnya turun anjlok ke posisi 21. Wajah Ying mendapatkan 2 jerawat lagi yang berarti ia akan susah untuk menjadi kandidat di kontes kecantikan. Ia berangkat ke sekolah dengan menggunakan masker, lalu ia menatap ke gedung bintang bersinar. Kemudian Ying pergi ke apotik mencari obat untuk jerawatnya. Di sana ia bertemu dengan Nano, namun Ying segera pergi. Di luar toko ia bertabrakan dengan Compu dan tidak berkata apapun kepadanya. Nano lalu membisikkan sesuatu kepada Compu untuk merencanakan suatu hal. Keesokan pagi Ying melihat wajahnya dan jerawatnya sudah menghilang karena obat jerawat. Ia begitu senang dan posisi Ying pun kembali naik ke ranking 10. Di sekolah karena kegembiraan yang berlebihan, teman-temannya pun merasa aneh dengan perilaku Ying. Ying meminta seorang siswi untuk bermain ayunan bersama namun ia menolaknya. Ia malah memperlihatkan rankingnya yang berada di urutan 10 dan Ying masih berada di urutan 11. Sekali lagi Ying merasa putus asa. Nano lalu mencoba membuatnya lebih baik dan mengajaknya bermain ayunan. Namun Ying memiliki rencana lain. Ia lalu mendorong Nano dari ayunan
hingga Nano terjatuh dan mendapat luka lebam di sekitar matanya. Karena kejadian itu, posisi Nano pun jatuh dan membuat Ying kembali ke posisi 10. Ying kemudian mengambil paksa dasi Nano. Ia pun masuk ke dalam gedung bintang bersinar tanpa memperdulikan keadaan Nano. Saat Ying sudah pergi, Nano membuka matanya. Ia terlihat seperti telah merencanakan sesuatu. Di dalam gedung, kandidat lain tidak menyadari jika Ying sedang duduk di sofa menggunakan masker. Mereka mulai membicarakan Ying tentang hal-hal yang buruk, di mana Ying hanya berada di posisi 10 saja dari dulu hingga sekarang. Gate berkata jika gen dari ibu Ying lah yang pantas disalahkan sehingga Ying selalu gagal. Mereka pun tertawa sementara Ying mendengar bulian mereka dan begitu sakit hati. Setelah mereka pergi, ia memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka semua. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi juara. Ying pun menyerang siswi yang berada di posisi ke-6 dengan menggunakan kucing untuk mencakar wajahnya. Lalu ia menaruh semut di sebuah handuk yang kedua kandidat gunakan. Balas dendam selanjutnya ia membekap kandidat lain hingga pingsan dan mencukur rambut serta alisnya. Untuk kandidat di peringkat kedua dan ketiga, ia mencampurkan bahan kimia dalam minuman mereka sehingga membuat mereka memiliki bulu di wajahnya. Sekarang satu-satunya kandidat yang harus ia kalahkan adalah Gate. Ying lalu menggunakan pewarna permanen di krim wajahnya hingga membuat wajah Gate menjadi hijau. Peringkat pun berubah drastis dengan cepat hingga mengakibatkan aplikasi kecantikan tersebut bermasalah. Keesokan harinya Ying datang ke sekolah dan tidak melihat siapapun di sana. Tumpukan sampah dari hari sebelumnya tidak dibersihkan, serta gedung bintang bersinar juga dalam keadaan yang tidak terawat. Ia masuk ke dalam, ia melihat Nano di sana. Kualitas aplikasi kecantikan sekarang menunjukkan perubahan buruk, di mana Nano yang memiliki luka lebam di wajah berada di urutan ketiga. Gate turun dari tangga dengan makeup tebal untuk menutupi wajahnya yang berwarna hijau. Ying tidak mampu berkata-kata, ia tidak mau hanya berada di urutan ke-10 lagi setelah melakukan hal buruk kepada kandidat lain. Gate menyindir jika Ying tidak pantas untuk menjadi bintang. Ying menjadi marah dan menyerang Gate, mereka berdua pun berkelahi sehingga wajah mereka terkena imbasnya. Makeup Gate terhapus, sementara Ying mendapat lebam serta tanda gigitan oleh Gate. Setelah mengalahkan Gate, Ying berlari ke aula di mana pemenang baru bintang bersinar akan segera diumumkan. Direktur sekolah pun mengumumkan pemenang dari bintang bersinar, namun pemenangnya tidak pernah dikenali oleh siapapun. Ying pun protes dan meminta agar pemenang dievaluasi karena menurutnya siswa tersebut bukan siswi di sekolah mereka. Namun ternyata fakta pun terungkap bahwa yang keluar menjadi juara adalah Chompu, di mana ia berubah drastis menjadi cewek glowing. Chompu berterima kasih kepada para siswi dengan nada suara bergetar, sementara kandidat lain merasa begitu cemburu atas kemenangan Chompu. Nano pun tersenyum saat melihat Chompu. Terungkap jika inilah rencana Nano selama ini untuk mengalahkan semua kandidat yang dulu meremehkan Chompu. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.